Sawu sufufakum, mari lurus dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La uqsimu biyawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah di hari ini kita masih dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di alam kubur banyak manusia yang ingin kembali dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapat sujud, dapat salat, dapat beribadah, dapat puasa, dapat beramal salih. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ibadah dan amal salih kita dapat menjadi pemberat timbangan amal salih kita di hari kiamat dan dapat menjadi pelebur dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah tayyib, Allah maha baik. La yaqbalu illa tayyiba, dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin, orang yang beriman, bima amara bil mursalin, sebagaimana perintah itu disampaikan juga kepada para rasul, sehingga tidak ada perbedaan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai orang yang beriman dengan para rasul pengemban risalah. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah? Allah memerintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul qulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, qulu min thayyibat, makanlah engkau wahai para rasul min thayyibat, dari yang thayyib. Thayyib di sini memenuhi dua syarat. Thayyib baik dalam cara menempuhnya atau mencarinya, dan yang kedua thayyib di sini adalah dari segi zatnya, bukan sesuatu yang haram. Qulu min thayyibati wa'malu shalihan. Maka makanlah dari yang baik dan beramal saleh. Jadi para rasul juga diperintahkan untuk beramal saleh. Bukan berarti telah dijamin surga.
Dan tidak ada kewajiban untuk taat kepada Allah. Tidak. Kewajiban kepada orang yang beriman dan kepada para rasul sama, yaitu tidak lain adalah untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga di sini juga dapat kita pahami bersama, ketika kita berinfak atau bersedekah, maka bersedekahlah dengan harta yang halal, bukan harta yang haram. Karena ada sebagian dari umat Islam yang bermudah-mudah dalam memperoleh harta, dan dia memperolehnya dengan cara yang haram. Dan dia berpikir, gampanglah, tidak apa-apa, haram-haram tidak apa-apa, nanti kita sedekahkan duitnya, kita bersihkan nanti hartanya. Nah, ini namanya orang yang menggampangkan perbuatan dosa. Para ulama menyebutkan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak disebut dengan dosa yang kecil ma'al israr apabila dilakukan terus menerus. Dosa kecil jika dilakukan terus menerus akan menjadi dosa yang besar, yaitu meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dosa yang besar dilakukan terus menerus, maka tidak akan bisa harta itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun ia sedekahkan. Kenapa? Karena ia berinfak dengan harta yang haram, maka infaknya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini juga beliau menyebutkan, summa dzakara ar-rajul yutilus safar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang kisah seorang musafir yang menempuh perjalanan yang panjang. Secara umum bahwa musafir doanya mustajabah, karena termasuk salah satu dari 3 orang yang doanya tidak akan diterima, tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, "Thalathu ta'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajabah yang tidak diragukan lagi akan diijabahnya. Yang pertama adalah da'watul musafir, doanya musafir. Kemudian yang kedua, da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Maka ini 3 orang yang doanya tidak akan ditolak Allah. Salah satunya musafir. Maka hukum asalnya musafir ketika ia bermunajat, berdoa kepada Allah, maka doanya dikabulkan Allah. Tapi dalam hadis ini ternyata musafir ini doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa dzakara ar-rajul yutilus safar as'asa akbar. Padahal tampak di raut wajahnya, di badannya penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, berdoa kepada Allah. Harusnya doanya mustajabah. Tapi sementara di sisi yang lain kata Nabi SAW, wa mat'amu haram, makanannya adalah makanan yang haram. Dia beli makanannya dari harta yang haram. Wa mashrabu haram, minumannya minuman yang haram. Dia beli itu minuman dari uang yang haram. Wa malbasu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram.
Dia beli pakaiannya dari harta yang haram. Wa qudiya bil haram, dia makan di tempat atau wadah yang haram. Dia beli dari uang yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka dari mana Allah akan mengabulkan doanya? Di sini para ulama memberikan penjelasan. Hadis ini termasuk menjadi dalil tertolaknya doa seorang hamba yang ia masih mengkonsumsi harta yang haram. Harta yang haram ini menjadi sebab doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia musafir. Yang harusnya doanya dikabulkan Allah, tapi karena hartanya adalah harta yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka Allah tidak akan kabulkan doanya. Dan ini juga menjadi ibrah pembelajaran untuk kita semua. Ketika kita ingin doa kita dikabulkan Allah, maka bersihkan harta kita dari harta yang haram. Jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang haram. Jauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat, karena itu menjadi sebab juga terhalangnya doa seorang hamba kepada Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang diijabahnya doa-doa seorang hamba, apalagi ketika ia dalam kondisi berpuasa. Maka kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan setiap panjatan, permintaan dan permohonan kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan diri kita dari harta yang haram, dari sikap yang diharamkan Allah, dan dari perilaku-perilaku yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.